warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Nahnu TV dimanapun berada. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat ya, lahir dan batinnya. Nah, ternyata kita sudah masuk bulan Desember. Tentu semua ingat ada satu momen yang patut untuk kita selebrasi bersama. Pada tanggal 22 Desember kita semua memperingati sebagai Hari Ibu. Dan dalam momentum yang bahagia itu, LKK PWNU DIY bekerjasama dengan Fatayat mengadakan sebuah talk show dengan tema peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dan di sini sudah hadir ketiga narasumber yang akan menemani kita dalam talk show tersebut. Yang pertama ada Mas Gozi Ahmad selaku Ketua LKK, Lembaga Kemaslahatan Keluarga PWNU DIY. Selamat malam Mas Gozi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua sahabat Nahnu TV dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Mbak Mariam Fitriati selaku Ketua dari PW Fatayat NU DIY. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam Mbak Karom. Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum pemirsa Nahnu TV dimanapun berada. Oke baik, dan yang ketiga beliau ada Mbak Yus Masfia selaku Komisioner KPAI DIY. Selamat malam Mbak Yus. Selamat malam Mbak Karom dan juga semuanya Nahnu TV. Salam sehat untuk semuanya. Oke baik, Hari Ibu tentu sebuah momen yang berharga dan bermakna ya untuk kita semua. Ya. Dan mungkin kita akan mengawali obrolan itu dengan sharing terlebih dahulu, sebenarnya apa sih makna Hari Ibu, terutama bagi ketiga narasumber yang sudah ada di sini. Mungkin kita awali dulu dari Mas Gozi ya. Kalau dari Mas Gozi sendiri, kira-kira makna Hari Ibu tanggal 22 Desember itu seperti apa, Mas Gozi? Tentu Hari Ibu ini menjadi momentum yang penting bagi kita. Apalagi dalam konteks keluarga, ibu adalah soko guru ya. Atau kalau saya mengibaratkan keluarga adalah madrasah pertama kita, maka ibu adalah guru besarnya. Artinya banyak inspirasi dan pengasuhan itu yang pertama kali sebelum kita ketemu dengan kiai, dengan dosen, dokter segala macam, ibulah guru pertama kita. Maka Hari Ibu ini menjadi penting untuk kemudian kita maknai bersama bagaimana peran ibu dan ke depan ibu ini kemudian seperti apa dalam konteks kemaslahatan keluarga. Karena keluarga maslahah, Indonesia akan menjadi kuat. Oke baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Mas Gozi. Saya juga ingin mendengarkan dari Mbak Yus mungkin ya. Kalau dari Mbak Yus sendiri, kira-kira makna Hari Ibu bagi seorang Mbak Yus secara personal itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya Hari Ibu ini seperti halnya tadi Pak Gozi sudah bilang bahwa ini adalah hari yang sangat penting buat kita untuk memaknai bahwa bagaimana peran pentingnya seorang ibu dalam keluarga, walaupun memang tidak bisa menafikan bahwa peran keluarga ini memang penting untuk tumbuhkan anak, untuk menjadi anak yang lebih baik. Itu memang tidak hanya dari ibu tapi juga dari ayah, tetapi ibu adalah pondasi terkuat bagi kekuatan seorang anak. Betul. Oke baik, ibu adalah pondasi terkuat bagi kekuatan seorang anak gitu. Wah luar biasa sekali Mbak Yus, dan mungkin kita juga perlu mendengarkan ya pendapat ataupun bagaimana seorang Mbak Vivin memaknai Hari Ibu itu sendiri. Terima kasih Mbak Karom. Mungkin kalau bagi saya ya, saya sedikit agak nostalgia dengan kenapa ketika saya masa kecil ya, kenapa sih kok orang selalu harus memperingati Hari Ibu, meskipun sekarang sudah mulai ada Hari Bapak ya, Hari Ayah ya, itu luar biasa pencapaian untuk Indonesia saya kira. Kalau kita lihat secara personal ya, itu sepertinya kenapa harus ada selebrasi Hari Ibu tuh orang harus merecall atau mengingat kembali bagaimana peran ibu bagi kita secara individu gitu ya. Karena gini, kadang orang lupa bahwa ada ibu ketika kita sudah mulai dewasa, menginjak dewasa, kita melupakan ibu gitu ya. Mungkin ketika kecil sampai umur 12 tahun masih ada ikatan dengan ibu. Tapi lepas dari itu, kita sudah mulai SMP, mulai remaja, mulai pesantren, makna ibu mulai berkurang. Nah, begitu kita menjadi ibu, kita akan ingat kembali, oh ternyata ibu itu seperti ini karena kita merasakan. Tapi juga saya agak mengkritik sebenarnya, kenapa harus Hari Ibu?
karena ada perempuan-perempuan juga yang tidak diberi anugerah untuk menjadi ibu. Jadi makna ibu di sini tuh bukan hanya makna ibu sebagai biologis ya, karena kan juga ada ibu guru, ada ibu yang lain gitu, yang bagi makna orang-orang tertentu itu adalah ibu bagi mereka gitu. Jadi maknanya lebih ke makna ideologis sebenarnya dan berfungsi di situ gitu. Nah, saya kira ini menjadi makna Hari Perempuan seluruh Indonesia gitu, karena perempuan itu kan punya fungsi bukan hanya sebagai ibu sebenarnya kan. Bagaimana dengan perempuan-perempuan lain yang dia tidak dianugerahin, diberi kesempatan menjadi ibu. Menjadi ibu biologis ya maksudnya? Iya, menjadi ibu biologis, tapi mereka juga punya fungsi dan punya peran secara ideologis menjadi ibu. Jadi saya pikir lebih luas ya, bukan ibu secara biologis saja, tapi secara ideologis dan fungsional. Oke, baik. Jadi merecall kembali ya, bahwasanya ya kita sebagai individu, bahkan apalah daya kita tanpa seorang ibu di dalam keluarga begitu ya, Mbak Mas semuanya ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini saya juga tertarik karena Mbak Vivin ini juga sebagai ketua Fatayat gitu, sosok perempuan pemimpin. Nah, kira-kira mungkin Mbak Vivin, bagaimana sebenarnya sih peran perempuan itu dalam kepemimpinan itu sendiri, Mbak Vivin? Oke. Untuk menjadi seorang pemimpin bagi perempuan tidak mudah ya, karena memang kita meninggalkan gitu. Di belakang kita ada gerbong besar yang kita juga berperan serta di sana. Apalagi kalau kita lihat perempuan selama ini selalu diidentikan dengan ranah domestik gitu ya. Jadi kalau kita lepas dari ranah itu kayaknya susah gitu. Makanya untuk menjadi pemimpin harus ada afirmasi gitu. Afirmasi itu juga harus disetujui oleh orang-orang yang ada di keluarga yang kita tinggalkan gitu kan. Dari suami, dari anak, dari keluarga besar dan lain sebagainya. Tidak akan bisa seorang perempuan menjadi pemimpin ketika kemudian lingkungannya tidak mendukung 100%. Saya yakin akan berat bagi seorang perempuan. Nah, makanya kemudian perempuan menjadi pemimpin itu harus berdaya ya. Berdaya bukan hanya berdaya secara fisik, secara finansial, fisik. Ya, bukan hanya secara fisik, tetapi dia juga harus secara ekonomi atau finansial. Tapi dia juga berdaya dari secara intelektual gitu ya. Dan kemudian dia juga berdaya secara psikis juga, karena itu sangat berarti gitu, sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia harus bekerja di ruang publik ya kan. Karena kalau pemimpin pasti dia harus bertemu dengan banyak orang di ruang publik, dan itu skill itu sangat penting bagi seorang perempuan. Dan lagi-lagi afirmasi itu juga masih kita butuhkan untuk saat ini, karena masih banyak banget orang yang masih punya stereotype bahwa perempuan harus di ruang domestik, nggak bisa perempuan itu berkarya di ruang publik. Masih banyak, dan itu adalah tugas kita semua saja, termasuk Mas Gosi sebagai laki-laki. Iya, oke. Jadi memang tidak mudah gitu menjadi seorang pemimpin perempuan. Akan tetapi why not gitu kan? Selama dia berdaya, selama dia punya kapasitas, ya sudah oke saja gitu. Termasuk salah satunya buktinya Mbak Vivin sendiri gitu ya. Nah, tapi saya juga penasaran, kira-kira kalau dari Mbak Vivin, apa saja Mbak tantangan seorang perempuan dalam konteks kepemimpinan, mungkin dari pengalaman Mbak Vivin sendiri dan cerita-cerita yang lainnya? Tantangannya mungkin dari segi personal dulu ya, karena memang kita menjadi harus punya kekuatan lebih daripada pemimpin laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki kan memang secara stereotype sudah selesai bahwa mereka mempunyai naluri kepemimpinan gitu, diciptakan sebagai seorang pemimpin. Meskipun secara, kalau kita lihat hadis, khalifah itu siapapun kan, nggak menyebutkan khalifah fil ard itu adalah laki-laki atau perempuan. Jadi sebenarnya tugas kekhalifahan, tugas kepemimpinan itu bisa semua, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi tantangan personal adalah ketika kemudian kita tidak diberikan ruang untuk berkembang, satu. Ketika kita tidak diberikan penguatan kapasitas, itu sebenarnya salah satu tantangan personal, tantangan internal dari seorang perempuan. Yang kedua lebih kepada tantangan eksternal. Jadi tantangan eksternal itu bisa jadi mungkin keluarga, masyarakat, termasuk soal interpretasi agama, itu kan juga masih sangat misoginis gitu ya. Bahkan di beberapa organisasi keagamaan masih juga mengkungkung adanya bagaimana perempuan itu di ruang publik gitu kan. Nah, itu tantangan yang memang harus kita minimalisir sedemikian rupa. Dan saya pikir itu tidak harus perempuan sendiri untuk berjuang itu. Dan lagi-lagi saya bilang afirmasi tadi, afirmasi aksi juga harus bersama-sama kita wujudkan. Kalau kemudian ada
penguatan kapasitas perempuan sebagai pemimpin gitu ya, seperti pelatihan-pelatihan. Biasanya kalau menjelang pemilu kayak gini udah mulai banyak nih. Memang persiapan ya caleg-caleg perempuan untuk menjadi pemimpin. Tapi kenapa kemudian datangnya menjelang pemilu saja ya gitu. Nah, maksud saya kalau kemudian penguatan kapasitas itu dilakukan secara rutin untuk mencari perempuan-perempuan sebagai pemimpin, saya pikir bagus gitu kan. Itu karena adalah ruang perempuan untuk berkarya, dan teman-teman masuk di FATEA itu sebenarnya salah satunya dalam rangka itu, karena kaderisasi yang dilakukan di FATEA kan berjenjang ya. Mereka punya ruang untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi gitu. Kemudian juga dengan adanya kaderisasi yang melalui kegiatan-kegiatan interaksi, kemudian sharing knowledge, sharing kemampuan apapun antar FATEA itu sebenarnya juga memperkuat ya kapasitas dan memperkuat jaringan antar perempuan sendiri. Kalau kemudian saya nggak yakin kemudian ketika satu orang itu melakukan penguatan secara sendiri itu tidak berhasil, tapi ketika mereka sudah memperkuat dirinya dalam sebuah jamiah gitu, itu sebenarnya bukan perempuan, tapi itu lebih kuat dan lebih berdaya saya kira. Dan perempuan di sini mungkin bisa menyelesaikan tantangan itu gitu, ketika kemudian sudah ada ruang yang disediakan dan kita bisa mengambil ruang itu, termasuk soal perempuan harus ada di ruang publik sebagai pemegang kebijakan publik ya Mbak Yusya. Karena itu penting, ketika kemudian undang-undang tidak ada perempuan di level pembuat kebijakan, saya nggak yakin kebijakan itu akan berpihak pada perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi gitu. Ya. Oke, wah menarik sekali ya Sobat Nahnu TV. Ternyata memang banyak tantangan gitu, baik dari dalam, dari luar, bahkan orang-orang terdekat kita gitu ya Mbak Vivin. Kitanya sudah oke nih maju, ngambil peran, ternyata supportnya mana, itu juga akan berpengaruh sendiri terhadap peran dari perempuan itu sendiri begitu. Nah, lantas kira-kira Mbak Vivin di zaman yang sekarang, sosial media, teknologi dan segala hal gitulah yang terjadi, sebenarnya bagaimana sih untuk meningkatkan peran perempuan dalam ranah tadi kepemimpinan itu sendiri? Iya. Ini sebenarnya menjadi tantangan kita bersama ya, ketika kemudian kita dengan cara tiba-tiba ada pandemi ini kan mau nggak mau kita harus akselerasi pemahaman soal digital literasi gitu kan. Mau nggak mau orang dijebloskan, padahal kita sebenarnya belum terlalu siap. Tapi ini bagus nih momennya, karena kemudian menjadi tidak ada batas bagi orang siapapun, laki-laki perempuan, untuk belajar lewat online gitu kan. Kalau dulu kita mau belajar ikut pelatihan bayar mahal gitu kan. Sekarang dengan ruang terbukanya digital literasi, digital media, maka dimanapun kita bisa gitu, kita bisa untuk mendapatkan informasi dan knowledge melalui online gitu. Tetapi di sisi lain, apakah kita siap gitu kan untuk menghadapi itu ketika kemudian kita tidak disiapkan dengan kemampuan teknologi gitu kan, kayak seperti sekarang aja belum tentu semua orang bisa ya secara teknis gitu melakukan dan mempersiapkan ini. Kita masih beruntung karena kita ada fasilitas ini. Tapi kemudian ketika kemudian perempuan-perempuan di daerah sana, di daerah ujung dunia yang kemudian mereka tidak punya akses internet gitu, dan untungnya pemerintah sekarang sudah mulai memikirkan, Kominfo mulai memikirkan soal bagaimana harus tersedianya internet ya, internet di daerah-daerah terpencil. Dan itu menjadi media perempuan untuk lebih berkarya, karena menghadapi tantangan global sebenarnya ya mau nggak mau kita harus bersaing secara global juga melalui internet dan teknologi, dan itu yang menjadi tantangan kita bersama. Kalau kemudian perempuan ketinggalan, saya pikir sekarang kalau di media sosial malah emak-emak yang berhasil menghimpun jaringan, menghimpun suara di change.org ya, itu tuh mereka banyak sekali melakukan gerakan-gerakan advokasi terhadap kasus apapun, termasuk kemudian yang terakhir kemarin yang pernah tuh loh, ibu guru yang kenapa saya lupa itu soal itu, dan itu dihimpun oleh perempuan melalui internet tuh, melalui media sosial, dan luar biasa gitu advokasi yang mereka lakukan tuh mendapat respon dan viral gitu. Dengan viral kan akhirnya banyak dukungan dan banyak peran serta banyak orang untuk mendukung dengan gerakan itu. Jadi saya kira itu menjadi sesuatu yang nampak nyata meskipun tidak dilakukan di ruang yang maya gitu ya. Nah di sini akhirnya saya merasa bahwa, dan saya optimis gitu loh, kalau perempuan tuh untuk saat ini bisa mengambil peran publik itu dengan mudah, karena memang publik itu bukan hanya di ruang real gitu, tapi di ruang maya pun kita juga bisa dengan podcast ini. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Najwa Shihab gitu, dengan dia bikin podcast kemana-mana dan dia bisa mandiri, tidak harus
tidak harus masuk dalam sebuah bisnis media gitu kan. Dia bisa menciptakan ruang sendiri, dan saya kira perempuan juga bisa melakukan itu di ranah apapun. Oke, baik. Jadi kesempatan itu terbuka lebar gitu, tinggal mau atau tidak gitu ya. Para perempuan dimanapun berada di seluruh dunia untuk mengambil peran itu dan terutama menyebarkan spiritnya untuk menginspirasi juga perempuan-perempuan yang lainnya gitu. Nah, kalau kita ngobrolin soal perempuan, tentu tidak bisa lepas juga dari obrolan tentang keluarga. Karena perempuan, sosok ibu itu juga menjadi kunci pengasuhan, ya nggak hanya ibu aja, tapi juga ayah gitu. Akan tetapi karena momentumnya kita sedang ngobrolin tentang Hari Ibu, jadi kita fokuskan dulu ke sosok ibu ini. Lantas kira-kira, saya jadi beralih ke Mas Gozi nih, Mas Gozi. Sebenarnya peran perempuan untuk menciptakan sebuah keluarga maslahah, dan bagaimana sih konseptualisasi keluarga maslahah itu sebagai sebuah paradigma dari kesejahteraan keluarga itu sendiri? Ya. Sebelum kita bicara soal apa itu keluarga maslahah, kita membayangkan dulu keluarga ini apa. LKK sering mendengungkan bahwa kalau keluarga kita definisikan sebagai unit sosial, gitu kan? Kalau unit berarti kan satuan hitung, gitu. Yeah. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, gitu kan? 1 kodi, 2 kodi, 3 kodi, itu setara dengan itu kan? Maka kita akan memotret keluarga itu menjadi satu kumpulan manusia saja. Manusia yang terkumpul dalam satu rumah dan tangga, itu 1 unit. Ada ibu, bapak, anak, 1 unit, gitu kan? Lalu ngapain dengan unit-unit ini? Gitu kan? Maka ikhtiar LKKPWN-UDI itu kemudian meredefinisi keluarga sebagai unit, bukan sebagai unit, mentransformasikan dari unit sosial terkecil menjadi organisasi sosial terkecil. Definisi ini akan menjawab banyak hal sebenarnya. Apa yang disampaikan tadi Mbak Vivin tentang ada kesan bahwa keluarga didomestifikasi. Ketika didomestifikasi, kalau domestiknya definisinya benar, maka domestifikasi perempuan menjadi tidak se-negatif sebelumnya, gitu kan. Nah, keluarga sebagai organisasi sosial, maka kita membayangkan organisasi sesederhana apapun dia punya instrumen. Kita membayangkan keluarga ini seperti fatayat kecil lah. Maka di sana ada sistem kepemimpinan, ada orientasi, ada paradigma yang dipegang oleh fatayat. Apa yang membedakan fatayat dengan organisasi yang lain? Karena visinya, gitu. Berarti keluarga sebagai organisasi sosial terkecil, dia mesti punya visi, Mbak. Gitu kan? Apa yang membedakan pola relasi fatayat dengan ansor? Berarti sebagai organisasi sosial terkecil, keluarga berarti punya relasi, punya pola relasi. Satu, punya pola kepemimpinan. Soal siapa pemimpinnya, apakah ibu atau bapak nomor 2. Tapi keluarga sebagai organisasi sosial, dia membutuhkan kepemimpinan. Sebuah keluarga yang, naudzubillah, semoga kita tidak mencapai itu, salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, bisa kepemimpinan jatuh pada anak pertama, anak kedua, ya kan? Di masyarakat kita itu tidak menjadi problem. Tapi ketika kemudian keluarga tidak punya imajinasi tentang kepemimpinan internal mereka, carut marut, gitu kan? Pola relasi pun demikian, gitu. Keluarga itu yang terdiri, keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu atau suami istri dan anak, itu melahirkan 4 pola relasi. Yang kalau 4 ini difahami, dipraktekkan secara baik, maka ini akan berperan penting bagi besarnya Indonesia. 1, marital, perkawinan. Jadi hubungan yang dilahirkan dari perkawinan ini akan beda dengan hubungan yang di luar pernikahan. Maka keluarga yang kuat dia harus diawali dari legalitas perkawinan yang firm, gitu kan? Baik legalitas agama, legalitas negara, bahkan sosial, gitu kan? Karena ada juga orang yang
apa legalitas negara dapat, agama juga sah, tapi sosialnya dia nggak publish, sehingga dia tidak diakui oleh sosialnya. Biasanya ini yang fenomena poligami yang, ya kan, gitu. Maka disitulah kenapa walimah itu menjadi penting, karena walimah adalah legitimasi sosial keluarga baru itu. Declare ya. Gitu ya. Nanti ibu di mana posisinya ini kan. Kedua, parental. Pengasuhan. Ibu bapak bagaimana berperan penting mengasuh anak, gitu kan? Bagaimana ketika ibu itu aktif di fatayat, maka bapak dia harus berperan seperti apa, kan gitu. Ini curhat. Ya tentu bukan curhat, ini adalah pengalaman gitu kan. Bagaimana ketika sendiri ya. Ya kan, gitu. Dan itu baik-baik saja gitu kan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah familial. Ini kita yang kadang-kadang kita memahami kalau keluarga ini itu hanya difahami sebagai keluarga inti saja, maka ini bisa abai dengan keluarga besarnya. Extended family. Ya, maka relasi familial ini menjadi penting. Familial, inti pengajaran dua tadi kan, parental, dan familial. Lah, sosialnya seperti apa? Ya, maka relasi sosial. Ketika relasi sosial difahami dengan benar oleh suami dan istri, peran perempuan mau dimanapun menjadi penting. Tidak jadi soal. Kenapa? Karena tadi itu sebagai sebuah organisasi dia mesti punya landasan. Lah, landasan teologisnya adalah keluarga maslahah. Apa sih sebenarnya teologi keluarga maslahah? Itu kan pertanyaannya Mbak Kalem kan? Kan gitu. Apa sih teologinya? Gitu kan. Teologinya sebenarnya adalah kalau kita tarik ke belakang, paling mendasar tugas manusia itu cuma dua, Mbak Kalom. Satu, penghambaan kita kepada Allah, maka tidak boleh ada satu bentuk penghambaan lain kecuali pada Allah. Suami menghamba pada istri nggak boleh. Istri menghamba pada suami juga nggak boleh. Maka dua-duanya harus saling mensupport untuk mubadalah. Untuk mengoptimalkan tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala turunannya. Nah, tugas yang ketiga adalah khalifatullah fil ardi, peran sosial, gitu kan? Bagaimana Mbak Vivin menjadi ketua fatayat, ini bagian dari tugas kekhalifahan. Jangan dikira ini bukan ibadah, ini ibadah dari rumah loh. gitu kan? Nah, kalau definisi yang begitu rumit panjang begini, ini nggak mungkin kalau kita menjelaskan keluarga sebagai unit. Maka itulah LKK mengambil keluarga harus didefinisikan sebagai sebuah organisasi sosial terkecil, gitu kan? Bernegara, bagaimana kita bernegara? Landasan tepat Pancasila, artinya setiap keluarga harus punya imajinasi tentang bagaimana menerapkan Pancasila di dalam keluarga sesederhana mungkin, sekomplek mungkin. Begitu, Mbak. Oke, baik. Wah, ini sebuah konsep yang sangat luar biasa ya, Mas Gozi, kalau bisa diterapkan gitu. Karena masalah itu ya tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri, betul, tapi bagaimana akhirnya keluar. Keluarga itu bisa masalah untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan konteks lebih jauh alam semesta gitu ya, Mas Gozi ya. Nah, lantas mungkin banyak orang-orang di luar sana yang belum paham atau bahkan masih sangat asing gitu dengan istilah masalah ki opo gitu kan. Lalu sebenarnya bagaimana sih pengaruh utamaan keluarga masalah itu sebagai paradigma tadi? Ya, jadi pertama kita perlu dudukkan bahwa maslahah dan sakinah bukan dua paradigma yang saling berhadapan. Sakinah adalah prasyarat menuju keluarga maslahah. Akan susah membangun 4 bentuk relasi tadi itu ketika keluarga ini tidak sakinah. Maka ketenangan keluarga menjadi prasyarat orang bisa. Mbak Vivin ini kalau keluarganya nggak sakinah, wah di sini udah nggak tenang ini, mesti udah nggak zina. Iya kan, gitu kan? Sudah aman karena sudah aman, berbagi peran sama suami atau sama kakak-kakaknya, ada putra-putranya sudah terbangun, maka di rumah sudah sakinah. Tapi sakinah ini bukan tujuan. Kalau sakinah ini menjadi tujuan kehidupannya Mbak Vivin, ngapain repot-repot di fatayat?
Kan gitu, gitu kan? Iya, iya. Ya kan gitu. Ngapain lalu saya repot-repot ber-LKKNU, memikirkan keluarga-keluarga yang lain. Kan kalau kita ber-LKK berarti kan LKK itu Mbak Karom adalah lembaga di PWNU yang tugasnya menghadirkan NU dalam isu keluarga. Artinya saya ini selain memikirkan keluarga inti saya itu sakinah mawaddah warahmah, gitu, saya juga harus memikirkan bagaimana keluarga-keluarga yang lain itu juga demikian. Maka itulah Banyak keluarga-keluarga. pengasuh keluarga-keluarga Sultanul kan gitu. Nah, tugas dari LKK PWNU adalah menghadirkan NU dalam konteks keluarga itu begitu. Gitu kan. Maka ini menerjemahkan 5 relasi tadi itu. Gitu. 5 relasi ini harus difahami sebagai apa? Tugas kekhalifahan dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, jadi tadi itu bahwa sakinah mawaddah warahmah atau biasa disingkat apa samawa itu bukan satu perspektif maslahah satu perspektif yang saling berhadapan-hadapan, bukan. Ini adalah 2 perspektif yang saling melengkapi, gitu kan. Sakinah mawaddah warahmah menjadi satu prasyarat untuk kemudian ditarik keluar, jangan orientasinya keluarga intimu saja, gitu kan. Maka dia tidak menjadi unit lagi tapi menjadi organisasi sosial. Sebagai organisasi, Mbak Vivin itu pengalaman sekali. Fatayat itu akan berdaya kalau punya kegiatan. Ya Mbak Vivin, kurang lebih gitu nggak? Betul. Nah, punya kegiatan hanya jika memikirkan problem kan? Maka kegiatan menjawab problem. Gitu. Nah, keluarga yang baik adalah ketika dia bisa menyelesaikan problemnya sendiri lalu memikirkan minimal problem keluarga yang lain. Maka itulah banyak hadis kita menjelaskan tentang bagaimana bertetangga itu menjadi penting. Karena tadi itu relasi sosial itu juga bagian dari ibadah. Nah, tugas suami, tugas istri, bapak atau ibu tadi tidak jauh dari tugas tadi itu. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Gozi. Saya mendapatkan satu poin penting bahwasanya pondasinya sakinah ini yang harus dimiliki oleh keluarga. Biar ketika dia action keluar, ya sudah, urusan di dalam sudah selesai gitu ya. Iya. Itu menjadi faktor protektif istilahnya lah. Nah, mungkin selama ini kita masih sering familiar, yuk jadi keluarga yang samawa gitu ya. Belum ada embel-embel masalahnya gitu. Iya. Nah, apakah memang ada tantangan gitu Mas Gozi, terutama LKK ya, LKK PWNU DIY dalam melakukan aktivitasnya gitu. Ada nggak tantangan yang dihadapi dalam proses ataupun upaya pengarus utamaan konsep keluarga maslahah itu sendiri? Tantangannya sebenarnya karena ini terkesan menjadi seperti konsep baru. Seperti konsep baru. Saya katakan seperti apa? Karena konsep keluarga maslahah sebenarnya ini adalah konseptualisasi dari nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini saripati lah atau kontekstualisasi konsep-konsep di Aswaja An-Nahdliyah dalam konteks keluarga. Sehingga ini menjadi seperti konsep baru. Makanya saya tadi di awal juga mengatakan ini konsep keluarga maslahah dengan sakinah mawaddah warahmah bukan 2 konsep yang saling berhadapan tapi yang saling melengkapi. Sakinah itu gitu kan menjadi landasan jenengan bilang tadi itu, maka maslahah spiritnya keluarnya tadi itu. Iya. Gitu. Nah, ini menjadi punya tantangan, kita harus mensosialisasi Mbak Vivin. LKK berkepentingan besar untuk kemudian ini menjadi paradigma yang silakan sinergi dengan Fatayat. Amin. Ya, kita siap kan gitu. Cocok ya kalau bersinergi dengan Fatayat ya. Oke, baik. Jadi semoga ini bisa dipahami ya oleh sahabat Nahnu TV dimanapun berada gitu, bahwasanya ya tadi sudah sangat jelas gitu Mas Gozi menceritakan apa sebenarnya keluarga maslahah itu sendiri gitu. Nah, kalau kita ngobrolin tentang keluarga, tadi Mbak Vin sudah bercerita peran perempuan, terus Mas Gozi juga sudah menceritakan konsep keluarga maslahah. Kita juga perlu mendengarkan suara Mbak Yus nih sebagai salah satu komisioner KPAI DIY gitu Mbak Yus. Sebenarnya di lingkup keluarga sendiri kira-kira apa sih atau bagaimana fungsi keluarga dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak? Karena kita tahu ya,
problem anak saat ini juga sangat luar biasa sekali. Kompleks, seperti semakin itu. kompleks ya. Kira-kira bagaimana Iya. peran dari keluarga itu sendiri? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemenuhan hak dan juga perlindungan anak di dalam keluarga, itu memang sangat penting sekali, karena banyak sekali permasalahan yang ada di anak itu biasanya bermuara dari permasalahan yang ada di keluarga, di mana keluarga itu sangat rapuh. Fungsi keluarga sekarang ini memang sangat hilang gitu ya, sehingga banyak anak-anak itu yang lari dari keluarga gitu ya. Padahal harusnya fungsi keluarga dalam pemenuhan hak anak ini kan tidak hanya memberi makan, tidak hanya memberi minum, tidak hanya memberikan uang saku kepada anak, tetapi bagaimana fungsi keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan ini adalah terkait dengan fulfill ya, memenuhi kebutuhan baik itu lahir maupun batin bagi anak. Terus juga pemenuhan terkait upaya tumbuh kembang anak, bagaimana anak juga diberikan gizi yang baik, lingkungan yang baik, terus juga pondasi yang baik gitu. Nah ini penting buat anak gitu ya. Yang kedua juga terkait dengan protect ya, bagaimana upaya melindungi anak di dalam keluarga itu juga sangat penting, karena sebagian besar kasus KDRT yang dilakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak adalah dilakukan oleh orang terdekat anak yang ada di dalam rumah tangga, baik itu ayah maupun ibu seperti itu ya. Nah kan idealnya itu kan orang terdekat ini adalah menjadi payung perlindungan buat anak ya di dalam rumah tangga, di mana keluarga itu menjadi salah satu tempat ternyaman, tempat teraman bagi anak, tapi nggak didapatkan gitu ya. Anak malah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang lagi-lagi efeknya itu tidak disadari gitu ya oleh orang tua. Lagi-lagi akan itu sebenarnya nggak bermaksud gitu ya untuk menyakiti anak gitu. Nah orang tua itu kadang lalai, kadang lupa bahwa ada hak-hak yang harus mereka penuhi. Tidak hanya kewajiban anak yang yang diinginkan oleh orang tua gitu ya. Nah, terus juga yang ketiga terkait dengan respect gitu ya. Respect ini adalah bahwa bagaimana orang tua itu menghargai hak-hak anak gitu. Hak-hak anak yang sudah melekat dalam diri anak gitu ya. Hak anak ini kan termasuk juga hak-hak atas kemanusiaannya gitu, yang selama ini banyak sekali dilupakan oleh orang tua seperti itu. Baik hak untuk berpartisipasi, mengemukakan perasaan, mengemukakan keinginan kepada orang tua, itu kan juga penting buat anak-anak. Tiga hal ini mungkin juga bisa menjadi dasar pondasi bagi keluarga untuk memenuhi hak dasar anak, apalagi terkait dengan perlindungan ya, karena ternyata juga ada kasus incest yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri gitu kan. Ini kalau kita gitu ya, kok bisa sih gitu, masa sih gitu kan, tapi itu nyata gitu, itu real gitu ya. Apalagi dalam data di tahun 2021 ya dari Komisi Perlindungan Anak itu mencatat ada 2.971 kasus pelanggaran pemenuhan hak anak itu terjadi pada ruang keluarga dan pengasuhan alternatif, yang harusnya fungsi keluarga menjadi tempat teraman, ternyaman dan melindungi anak itu hilang gitu. Miris ya? Iya. Ngeri sekali kalau Miris melihat sekali ya, datanya. miris sekali. Itu data nasional Pak ya? Data nasional tahun 2021, dari 2.971 kasus dari pelanggaran pemenuhan hak anak terjadi di
lingkungan keluarga itu ada sekitar 2.281 kasus di tahun 2021. Iya. Ya. PR kita bersama. PR kita bersama. Apalagi di tahun, iya betul. Ini PR kita bersama sebenarnya. PR kita bersama. Ya. Karena kan upaya pemenuhan dan pelindungan anak ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga ya, bahwa ada tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk juga orang tua dan juga masyarakat ikut berperan andil dalam mewujudkan, memenuhi dan melindungi anak-anak ini seperti itu ya. Ya saya mungkin masuk ya bentar. Saya tertarik itu di kasus-kasus itu. Jadi itu kenapa kemudian di LKK mencoba untuk concern pada skill up di kemampuan orang tua pada 3 relasi tadi itu. 4 relasi tadi itu. Terutama dalam kasus ini adalah soal parenting. Betul. Gitu kan, parenting. Artinya kan gitu toh. Seandainya kemudian kemampuan parenting itu dimiliki oleh bapak dan ibunya, setiap keluarga, maka kasus-kasus itu mestinya tidak terjadi. Betul. Iya. Gitu kan. Dan memang ya kasus-kasus yang seringkali terjadi pada anak itu memang lebih banyak memang berasal dari keluarga ya. Bagaimana situasi keluarga yang tidak kondusif bagi anak. Tidak kondusif ini bukan berarti keluarga yang broken home seperti itu ya. Tapi juga ada keluarga yang utuh gitu ya, tetapi setiap hari itu keluarganya bermasalah, maunya cekcok dan tidak sebagainya. Tidak sakinah ya. Kalau saya boleh mengutip dari Mas Gozi tadi, tidak sakinah, tidak maslahah, sehingga tidak menghasilkan generasi yang muslihah gitu tadi, anak yang muslihah. Karena apa? Kebanyakan kasus-kasus anak jalanan yang terjadi di Yogyakarta itu juga dari keluarga yang bermasalah tadi gitu ya. Anak yang hanya kasus bullying, Mbak, hampir sama. Urutannya keberapa? Kasus bullying itu juga termasuk tinggi ya. Apalagi sekarang kasus bullying itu tidak hanya didominasi bullying di real gitu ya, dalam tatap muka langsung, tetapi ternyata bullying yang di ranah digital. Iya, itu banyak juga terjadi gitu ya, bahwa bagaimana anak-anak ini tidak seandainya di dalam keluarga itu fungsi ketahanan keluarganya itu bagus gitu ya, nggak mungkin anak-anak ini akan lari kepada geng-gengnya atau kepada teman-temannya yang menerima mereka dalam keadaan apapun gitu ya. Banyakan kan orang tua mungkin masih menggunakan kacamata orang tua ketika berhadapan dengan anak-anak, tapi tidak memakai kacamata sebagai anak-anak ketika berhadapan dengan anak, sehingga kebutuhan anak itu berbeda dengan kebutuhan orang tua. Apa yang dikira orang tua itu baik menurut anak belum tentu tepat buat anak, sehingga seringkali ini menjadi crash ya bagi anak dan juga bagi orang tua. Nah, fungsi keluarganya rapuh, ketika rapuh ya lagi-lagi anak keluar dari rumah. Nah, ini mungkin penting juga tadi ya yang dikatakan Mas Gozi tadi, bahwa penguatan keluarga masalah ini penting bagi masyarakat. Karena pembentukan karakter anak kan 12 tahun. Betul, pembentukan karakter anak di rumah sebetulnya. Iya, kayak gitu. Itu masa di mana orang tua itu menjadi referensi utama. Keteladanan itu pasti juga tidak punya peer group. Dan kasus-kasus yang terjadi itu kan anak-anak ini kan sangat relatif muda ya, masih usia 14 tahun, 15 tahun seperti itu. Usia di mana usia yang butuh rangkulan dari orang-orang terdekatnya seperti itu. Bagaimana dia ingin curhat, bagaimana dia ingin berkeluh kesah gitu kan. Anak aja mau berkeluh kesah, belum ngomong orang tua sudah pasang muka gitu kan. Boleh nggak saya punya hipotesa begini, Mbak Vin, beruntung bagi seorang anak yang ibunya ikut Fatayat, ikut NAS ya, tentu itu. ikut organisasi. Kenapa? Karena ketika anak itu
itu ketika orang tua atau ibu dan bapak itu menjadi imajinasi dia pertama, maka aktivitas ibu dan bapaknya menjadi aktivitas yang diimajinasikan pertama juga oleh dia kan. Oke. Ya nggak? Bahkan ada hasil satu penelitian, anak itu kecerdasannya akan semakin meningkat ketika kemudian dia ikut orang tuanya bekerja. Makanya sekarang kemudian ada fenomena ya Mas, fenomena di luar negeri itu para orang tua itu mengajak anak-anaknya di dunia kerja, mengenalkan. Karena itu kemudian anak semakin memahami, jadi itu menumbuhkan kreativitas sama inovasi anak di masa depan. Ya ini itu penelitian terakhir. Ini menarik, itu menarik. Ini karena pengalaman saya juga ya, kalau saya boleh ini pengalaman saya juga karena saya tidak pernah mempunyai PRT ya, tidak punya asisten rumah tangga, tapi bahwa bagaimana peran saya dan peran ayahnya itu berfungsi gitu. Karena kami tidak punya ART dan anak-anak masih kecil dan saya juga bekerja, suami juga bekerja, saya selalu berbagi. Dan ketika berbagi, ketika saya ada kegiatan terkait upayanya sosialisasi ataupun pelatihan terkait dengan anak-anak saya tahu gitu ya, ngerti gitu. Oh ternyata ibu saya itu sedang melakukan kegiatan ini. Oh ternyata hak anak itu seperti ini. Ketika anak saya ajak ke sebuah sekolah, yang itu sekolah yang tidak ramah bencana gitu ya, anak saya langsung kayak gini, saya nggak mau di sini. Kenapa? Nggak ada emergency exitnya. Iya. Itu yang terjadi. Itu sama dengan ketika gini Mbak Vivin. Jadi kalau kita dulu di desa, zebra cross itu difahami melalui pelajaran kan. Zebra cross adalah gitu waktu kita di TK, gitu kan? Zebra cross adalah garis putih yang membentang di tengah jalan, gitu kan? Lah, pengalaman anaknya Mbak Yus yang diajak berkeliling tadi itu seperti dia tidak mengalami yang harus mendefinisikan tadi itu kan. Zebra cross adalah dia langsung action toh. Iya. Gitu kan. Bahkan mungkin kalau disuruh menerjemahkan apa itu zebra cross nggak tahu. Tapi dia gitu ya, pengalaman keseharian. Karena dia melihat saya ajak ke sekolah-sekolah, dia wah ini bahaya, ini nggak ada emergency exit, ini bahaya. Tapi kita harus ketika tahu ada kebakaran dan karakter sebagainya. anak milenial sekarang tuh begitu. Betul, iya. Dan learning by doing itu mereka lakukan sekali. Betul, dan memang itu tadi ya bahwa peran orang tua juga harus bisa menjadi sumber informasi pertama buat anak. Jadi ketika dia bertanya, apakah boleh nih menjadi saya sebagai perempuan mendaftar menjadi ketua OSIS gitu. Karena selama ini di sekolah saya itu ketua OSISnya hanya laki-laki. Bisa enggak gitu. Nah, saya bilang kita punya hak yang sama seperti tadi bahwa kita tidak bisa menghambak pada selain Tuhan dan kita juga punya hak untuk menjadi khalifah baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Jadi itu tadi fungsi keluarga memang harus bisa menjadi jembatan buat anak-anak kita mendapatkan informasi sekaligus juga memfilter informasi yang dia terima dari luar. Klarifikasi juga. Wah, oke. Ini obrolannya semakin seru dan hangat ya, teman-teman semua. Jadi tadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Yus gitu, kita bisa menarik sebuah benang merah bahwasanya fungsi keluarga itu akan menjadi optimal ketika orang-orang yang ada di dalamnya secara penuh melakukan ada aksi reaksi, hubungan resiprokal yang seimbang gitu. Jadi konsep kesalian itu juga tidak hanya sekedar suami istri, tapi bagaimana orang tua dan juga anak itu berfungsi secara penuh seperti itu. Dan tentu satu sama lain harus saling mensupport, saling memahami perannya, dan inilah yang nantinya akan semakin memberdayakan keluarga itu sendiri, gitu nggak Mbak Yus nggak? Oke, baik. Akan tetapi mohon maaf karena kita keterbatasan oleh waktu dan sepertinya sudah sampai di ujung obrolan. Nanti bisa disambung di belakang layar seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman Nahnu juga masih penasaran nih, boleh sekali main-main ke LKK PWNU, ke Fatayat dan juga ke KPAI gitu nggak Mbak? Oke, baik. Dan mungkin sebelum benar-benar berpisah, ada 1-2 closing statement ya dari ketiga narasumber. Mungkin dari Mbak Vivin terlebih dahulu, monggo Mbak. Terima kasih Mbak Karom. Mungkin saya hanya mengquote salah satu kata dari Bung Hatta ya soal kaderisasi, bahwa
Kalau kita ingin menciptakan pemimpin di masa depan, kita sama halnya dengan menanam benih atau bibit saat ini. Jadi kalau kita mau menciptakan penerus kepemimpinan, terutama untuk bangsa Indonesia ya, atau anak-anak, ya berarti kita harus pemimpin masa sekarang ini harus menanam. Gitu. Jadi kita nggak bisa lupa dengan itu, karena kepemimpinan itu harus bergulir dan harus berkelanjutan. Kalau kemudian pemimpin masa sekarang tidak mempersiapkan generasi masa depan, seperti kita orang tua tidak mempersiapkan anak-anak untuk generasi selanjutnya sebagai pemimpin, saya kira Indonesia pasti sudah tidak ada gitu. Nah, karena itu kemudian pentingnya sebuah kaderisasi, baik itu secara kepemimpinan ataupun kaderisasi dalam keluarga. Karena generasi penerus keluarga, generasi penerus pemimpin negara ya, mungkin itu adalah anak-anak kita selanjutnya. Oke, merinding saya. Baik, mungkin next Mbak Yus, silahkan closing statement-nya. Closing statement saya cukup pendek ya. Awali dari rumah, penuhi dari rumah, ciptakan rumah yang nyaman dan aman buat anak-anak kita. Karena dari rumah lah akan tumbuh generasi yang maju, berdaya, maka Indonesia akan maju dengan semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yus. Mari kita praktekkan saudara-saudara. Ya. Dan yang terakhir silakan Mas Gozi menyampaikan closing statement-nya. Ya, keluarga sebagai kampus pertama dengan ibu sebagai rektornya, maka kapasitas ibu akan menentukan kualitas anak di masa sekarang dan masa yang akan datang. Selamat Hari Ibu untuk teman-teman Fatayat dan teman-teman KPAI dan semua sahabat Nahnu TV ya. Untuk semuanya. Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan ya. Untuk semua perempuan. Oke, baik, sekali lagi selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan di dunia ya. Di dunia. Terima kasih banyak Sobat Nahnu TV yang sudah menyimak obrolan ini dari awal sampai akhir. Saya Karam dan juga ketiga narasumber pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Dan tonton terus tayangan-tayangan di Nahnu TV. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.